Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eko Bani Widodo selaku Ketua Kelompok yang beranggotakan Dina Boru Sitepu, Karina Rosandra, Dodi Kurniawan, Sheryl Roxen, Flandi Jametwara Bantara. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis tiga teks akademik berdasarkan nilai kebahasaan, keilmuan, dan kebangsaan. Presentasi ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Rizky Oktarina Costa, Ibu Rizky Oktarina Costa. Dengan latar belakang, satu teks akademik merupakan tulisan ilmiah yang digunakan untuk menyampaikan gagasan secara sistematis dan logis. Dua, kemampuan menganalisis teks akademik penting untuk melatih berpikir kritis, objektif, dan analitis. Tiga, analisis tidak hanya dari isi, tetapi juga dari aspek kebahasaan, keilmuan, dan kebangsaan. Tujuannya adalah satu, menganalisis aspek kebahasaan dalam teks akademik. Dua, mengidentifikasi nilai keilmuan. Tiga, menjelaskan nilai kebangsaan dalam teks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi teks akademik yang kami analisis. Dalam tugas ini, kelompok kami menggunakan tiga teks akademik dengan bidang pembahasan yang berbeda. Teks pertama merupakan skripsi berjudul Perancangan Padepokan Pencaksilat Indonesia karya Rehan Helmi Asmara tahun 2022. Penelitian ini membahas bagaimana pencaksilat sebagai budaya Indonesia dapat dipresentasikan melalui desain arsitektur sebuah padepokan. Jadi, penelitian ini tidak hanya membahas bangunan, tapi juga unsur budaya dan identitas nasional. Teks kedua adalah jurnal tentang komunikasi lingkungan untuk membangun kepedulian masyarakat dalam mengelola bank sampah. Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana komunikasi dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan kepedulian lingkungan. Sedangkan teks ketiga merupakan artikel tinjauan literatur sistematis yang membahas pengaruh warna interior terhadap respon psikologis dan fisiologis pengguna ruang. Penelitian ini lebih menyoroti hubungan antara desain interior dengan kondisi psikologis manusia. Meskipun ketiga teks tersebut berasal dari bidang yang berbeda, semuanya tetap memiliki ciri teks akademi seperti menggunakan bahasa ilmiah, memiliki struktur yang sistematis, menggunakan data atau referensi, dan disusun untuk tujuan ilmiah. Selanjutnya, kajian teori. Dalam analisis ini, kami menggunakan konsep dasar mengenai teks akademis serta beberapa aspek penting menjadi dasar penilaian. Pertama, teks akademik dipahami sebagai tulisan ilmiah yang disusun secara teks dipahami sebagai tulisan ilmiah yang disusun secara logis, sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, sebuah teks akademik tidak hanya dinilai dari isi, tetapi juga dari cara menyampaikannya. Kedua, kami menggunakan aspek kebahasaan untuk menilai dan melihat penggunaan bahasa Indonesia dalam teks. Pada bagian ini yang dianalisis meliputi penggunaan ejaan, pilihan kata, struktur, kalimat, dan tingkat keefektifan bahasa yang digunakan. Ketiga, dari aspek keilmuan,
kami melihat kualitas isi penelitian seperti kejelasan argumen, penggunaan metode penelitian, serta data yang digunakan untuk mendukung pembahasan. Kemudian aspek kebangsaan digunakan untuk melihat sejauh mana penelitian memiliki hubungan dengan kondisi sosial, budaya, dan pembangunan di Indonesia. Jadi, penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga memiliki manfaat yang relevan bagi masyarakat. Melalui kajian teori ini, kami dapat menganalisis ketiga teks akademik secara lebih terarah dan mendalam. Untuk yang selanjutnya, teman saya silakan. Terima kasih Kak Dina. Kesempatannya yang selanjutnya ada metodologi, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lalu yang kedua ada teknik analisis, analisis isi atau konten analisis. Dan yang ketiga langkah analisis. Sini ada membaca teks secara menyeluruh, lalu mengidentifikasi bagian penting, dan mengelompokkan berdasarkan 3 aspek. Dan yang terakhir ada objek penelitian, yaitu ada 3 teks akademik berbeda bidang yang sudah dijelaskan oleh Kak Dina di slide sebelumnya. Bisa next slide. Yang pertama yang kita analisis yaitu kebahasaan. Untuk teks yang pertama, teks akademik, itu skripsi, bahasanya formal sudah sesuai kaidah ilmiah dan menggunakan istilah arsitektur yang tepat, namun masih terdapat kesalahan, yaitu ejaan. Di sini kami menemukan ada beberapa kata yang kurang tepat pengetikannya, seperti contohnya beradam yang harusnya diketik beragam, dan di samping itu ada yang di highlight, ada yang kita screenshot dari teks akademik yang telah kita analisis. Lalu ada tanda baca yang kurang konsisten karena ada di kalimat itu yang harusnya ada spasi setelah titik, di situ tidak ada spasi. Lalu kalimatnya yang cenderung panjang dan berulang, seperti contoh screenshot yang ketiga, yaitu ada kata Indonesia yang diketik berulang-ulang, lalu menunjukkan kurangnya ketelitian dalam penyuntingan. Selanjutnya, untuk teks yang kedua, di sini ada kohesi dan koherensi antar paragraf sudah baik. Lalu masih ditemukan tanda kurung yang ganda, di sana terdapat mungkin kesalahan pengetikan, dan ada penggunaan kata yang kurang formal menurut kami, yaitu kata ribet di teks ilmiah, teks analisis, teks yang telah kita analisis untuk jurnal tersebut. Dan yang ketiga ada bahasa sangat baik dan konsisten untuk menggunakan istilah ilmiah yang spesifik, lalu menunjukkan kualitas kebahasaan yang paling tinggi untuk yang tinjauan literatur. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Kak Dodi. Baik, pada slide ini kami akan membahas hasil analisis keilmuan. Oke, dalam aspek keilmuan, teks yang pertama memiliki alur argumentasi yang runtut dan logis. Namun, pembahasannya masih cenderung deskriptif dan belum didukung data yang kuat sehingga analisis ilmiahnya kurang mendalam. Lalu pada teks kedua, metode penelitian sudah dijelaskan dengan cukup jelas melalui wawancara dan observasi. Penulis juga menggunakan triangulasi data untuk meningkatkan validitas penelitian.
Meskipun demikian, jumlah responden yang hanya terdiri dari 12 orang membuat cakupan data menjadi terbatas dan kurang mewakili kondisi secara luas. Oke, lanjut, Kak. Nah, pada teks ketiga ini memiliki nilai keilmuan paling kuat dibanding teks sebelumnya. Hal ini karena penelitian menggunakan metode tinjauan literatur sistematis yang menggabungkan berbagai sumber penelitian terpercaya. Dengan pendekatan tersebut, hasil pembahasan menjadi lebih komprehensif, mendalam, dan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi. Selain itu, penggunaan banyak referensi ilmiah juga memperkuat validitas argumen yang disampaikan penulis. Selanjutnya boleh dibantu sama teman saya. Oke, terima kasih Kak Karin. Di sini saya akan membahas tentang analisis kebangsaan. Bentar. Yang pertama itu, teks pertama itu ada pelestarian Pancasila sebagai budaya nasional. Pada teks pertama nilai kebangsaan sangat kuat karena mengangkat Pancasila sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Penelitian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memiliki kontribusi dalam pelestarian budaya dan pengembangan olahraga nasional. Pada teks kedua itu, nilai kebangsaan terlihat dari relevansi topik dengan permasalahan lingkungan di Indonesia, khususnya pengelolaan sampah. Penelitian ini menekankan pentingnya komunikasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, konsep bank sampah mencerminkan nilai gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Pada teks ketiga, nilai kebangsaan tidak terlihat secara eksplisit, namun tetap memiliki relevansi dalam konteks pembangunan nasional. Penelitian mengenai pengaruh warna interior dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan kerja di Indonesia. Slide selanjutnya, Kak. Di sini ada matriks komparasi. Aspeknya itu yang pertama ada jenis dan bidang. Teks 1 skripsi pencaksilat, skripsi ini arsitektur budaya. Yang teks kedua itu jurnal bank sampah. Di jurnal komunikasi lingkungan, teks ketiga SLR warna interior. Untuk fokus kajiannya di teks pertama itu ada perancangan Padepokan Pencaksilat, neo vernakular. Yang teks keduanya itu ada komunikasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah. Yang teks ketiganya untuk SLR warna interior ada pengaruh warna interior pada psikologi dan fisiologis. Untuk nilai kebahasaannya di teks pertama itu cukup baik, ada kesalahan ejaan atau tanda baca kalimat panjang. Di teks kedua itu baik, kohesi, kuat, ada kata tidak formal dan kesalahan teknis. Untuk teks ketiganya sangat baik, bahasa ilmiah konsisten dan sistematis. Untuk nilai keilmuannya di teks pertama itu argumen runtut namun masih deskriptif, data kurang kuat. Untuk teks keduanya metode jelas seperti wawancara, observasi, triangulasi, responden terbatas. Yang ketiga itu sangat kuat, teks ketiganya itu sangat kuat berdasarkan banyak sumber penelitian terpercaya. Untuk nilai kebangsaannya sangat kuat untuk pelestarian budaya pencaksilatnya. Untuk teks keduanya itu kuat untuk isu lingkungan plus gotong royong. Teks ketiganya itu tidak langsung tapi relevan untuk fasilitas publik Indonesia. Kesimpulan singkatnya, teks pertama itu unggul kebangsaan, perlu perbaikan bahasa dan data. Teks keduanya itu seimbang tapi perlu responden atau data lebih luas. Teks ketiganya itu unggul kebahasaan dan keilmuan kebangsaan bersifat implisit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Kak Fandi. Jadi sudah di akhir session dari kesimpulan dan sarannya. Untuk kesimpulannya, ketiga teks ini memiliki kualitas yang cukup baik, masih terdapat kekurangan pada ejaan, data, dan kedalaman analisis. Dan poin yang ketiga, kualitas teks ditentukan oleh keseimbangan tiga aspek. Saran dari kami perlu ada ketelitian dalam penggunaan bahasa, perlu data dan metode yang lebih kuat, dan tetap mengaitkan penelitian dalam konteks Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.